Padahal aku udah sering ngasih dia hadiah, tapi kok dia gak bahagia? Kenapa sih dia selalu ngambek kalau aku lupa ngabarin? Udah bela-belain nyamperin dia ke kotanya, masih aja ditanyain, kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku? Halo Gen Z, welcome. By the way, di sini kalian harus hati-hati karena ini bisa denda. Bincang santai dengan Dwinda. Di bisa denda kali ini kita akan membahas topik yang akhir-akhir ini tuh lagi populer banget di kalangan Gen Z. Ya, muda-mudi yang lagi repot sama urusan asmaranya. Gen Z yang juga anak TikTok pasti udah gak asing lagi sama istilah love language. Love language atau bahasa cinta adalah istilah yang akhir-akhir ini populer di kalangan anak muda. Nah, tapi sebenarnya love language ini tuh bukan cuma buat muda-mudi loh. Love language ini bisa digunakan oleh semua kalangan. Bukan cuma buat yang pasangan, tapi buat yang jomblo juga bisa diterapkan ke keluarga, sahabat, saudara, dan sebagainya. Mungkin di antara kita ada yang suka mikir, kok susah banget ya ngertiin dia, udah ngeluarin banyak effort, tapi kayak gak pernah cukup buat dia. Sebetulnya bukan gak pernah cukup, tapi cara setiap orang dalam menerima dan mengekspresikan bahasa cintanya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang seringkali menyulitkan kita untuk mengerti apa yang pasangan kita mau kalau kita gak tahu love language-nya apa. Menurut Dr. Gary Chapman, love language itu mendeskripsikan bagaimana cara kita menerima cinta dan merasa dicintai oleh orang lain. Penasaran apa saja love language itu? Ini dia 5 bahasa cinta yang harus kamu tahu. Yang pertama ada word of affirmation. Love language ini mengekspresikan kasih sayangnya melalui kata-kata berupa pujian atau penghargaan. Mereka yang memiliki bahasa cinta ini akan merasa dicintai apabila mendapatkan pujian dari pasangan atau orang-orang terdekatnya. Mereka menyukai kata-kata penyemangat, love notes, cute text message, semacam surat menyurat. Bagi kalian yang punya pasangan dengan love language word of affirmation, you can say supportive things to your partner. Contohnya seperti ini. Kamu tadi presentasinya bagus banget loh. Gak sia-sia usaha kamu selama seminggu ini. I'm so proud of you. Aku suka banget outfit kamu hari ini. Nah, untuk orang-orang yang punya bahasa cinta ini, kasih sayang dan cinta diungkapkan dengan perhatian penuh. Mereka akan merasa sangat dicintai dan dihargai ketika kalian menaruh perhatian penuh pada mereka pada saat kalian bersama dengan mereka. Mereka yang memiliki love language ini looking for quality over quantity. Misalnya, ketika pasangan kamu yang memiliki love language ini sedang berbicara denganmu, kamu memberikan perhatian penuh padanya dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kamu gak membagi fokusmu ke hal lain selain dia, dan tidak memainkan ponselmu ketika dia sedang berbicara dengan kamu. Kamu merespon dengan baik apa yang dia katakan, dan kalau memang dia sedang butuh, kamu bisa memberikannya advice. Make eye contact itu benar-benar sangat penting bagi mereka. Seorang act of service merasa dicintai dan dihargai ketika seseorang melakukan sesuatu yang membantu bagi mereka. Mereka yang memiliki bahasa cinta tipe ini beranggapan bahwa perbuatan itu jauh lebih penting daripada sekedar kata-kata. Istilahnya tuh talk less, do more. Contoh yang paling simple dari act of service ini, bukain tutup botol. Simple banget kan? Atau bisa juga bantuin mereka bikin tugas. Ya walaupun sekedar nyari template PowerPoint, tapi itu sudah sangat membantu dan itu means a lot buat mereka. Hanya dengan tindakan-tindakan sekecil itu, tapi mereka sudah merasa sangat dicintai dan dihargai. Ada banyak yang beranggapan bahwa orang-orang dengan love language receiving gift ini itu sama dengan matre. Padahal enggak loh. Mereka yang love language-nya receiving gift ini menganggap bahwa
hadiah adalah simbol dari cinta dan kasih sayang. Mereka yang memiliki love language ini bukan cuma menghargai hadiah yang kalian beri, bukan juga menilai dari harga atau seberapa mahal barang yang kalian kasih, tetapi mereka juga melihat usaha dan waktu yang diberikan dalam pemberian hadiah itu. Sebenarnya love language receiving gift ini itu sederhana dan gampang banget loh. Sesimpel ngasih pap, ngirim voice note, atau random ngirim video kalian lagi nyanyi atau lagi apa. Nah, bagi pasangan kalian yang memiliki love language receiving gift ini, dengan hal-hal kecil seperti itu tadi, itu udah bisa menjadi moodbuster banget buat mereka. Yang terakhir ada physical touching. Mereka yang memiliki love language ini mengekspresikan bahasa cintanya melalui sentuhan fisik. Physical touching itu tidak selalu mengenai hubungan seksual. Mereka dengan tipe love language ini akan merasa dicintai dan dihargai ketika mereka melakukan sentuhan atau aktivitas fisik dengan pasangannya. Misalnya dengan bergandengan tangan, menyentuh lengan, mencubit pipi, dan lain sebagainya. Mereka yang memiliki love language ini cenderung selalu ingin dekat dan melakukan sentuhan fisik dengan pasangan atau orang yang disayanginya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk para orang tua yang memiliki anak dengan love language physical touching. Untuk ibu-ibu yang nonton video ini, bisa diterapkan kecil-kecil, misalnya dengan memberikan pelukan, atau dengan mengusap rambutnya sebelum dia tidur, dan masih banyak lagi. Nah, itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai love language. Mungkin setelah nonton video ini kalian bakal timbul pertanyaan, jadi sebenarnya love language aku apa? Mungkin bagi kalian yang senang dipuji-puji, itu bisa masuk ke word of affirmation. Bagi kalian yang senang dengan tindakan-tindakan kecil yang memperhatikan kalian seperti membukakan tutup botol, mungkin kalian termasuk ke act of service. Nah, bagi kalian yang senang dikasih-kasih hadiah, pap, VN dari doi kalian, mungkin kalian termasuk ke receiving gift. Nah, untuk kalian-kalian yang merasa sangat dicintai ketika pasangannya meluangkan waktu untuk kalian, mungkin kalian adalah quality time. Dan untuk kalian yang suka beraktivitas fisik, sentuhan fisik, kalian bisa masuk ke physical touching. Terus ada lagi pertanyaan, Kak, jadi apakah kalau misalnya kita mau membangun healthy relationship, kita harus cari yang love language-nya sama? Jawabannya enggak. Karena menurutku, cara kita mengekspresikan dan menerima bahasa cinta itu bisa saja berbeda. Selagi kalian tahu apa yang pasangan kalian mau, kalian gak harus memiliki love language yang sama. Justru ketika kalian berbeda, kalian bisa mempelajari satu sama lain. Itu juga bisa membantu kalian untuk mengembangkan pribadi. Karena ketika kita mempelajari bahasa cinta orang lain, kita harus mencintai orang itu dengan cara yang mungkin saja tidak sesuai dengan zona nyaman kita. Kita dipaksa untuk bisa tumbuh dan beradaptasi. Memahami love language ini memang membantu komunikasi dalam sebuah hubungan. Tetapi bukan berarti ketika kalian sudah memahami love language ini, masalah dan kesalahpahaman tidak menghampiri kalian ya. Hal-hal semacam itu memang mungkin masih saja terjadi. Yang perlu diingat, hanya karena dia tidak mencintaimu dengan cara yang kamu mau, bukan berarti dia tidak mencintaimu dengan segala yang dia punya. Terima kasih sudah menonton Bisa Denda sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan informasi baru kepada teman-teman semua. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka sama videonya, komen juga pengalaman-pengalaman kalian mengenai love language, dan share juga ini ke teman-teman kalian yang wajib banget tahu tentang love language. See you!